Halo guys, welcome back to Parancip XP. Kali ini saya akan membahas tentang sounding. Apa itu sounding? Sounding itu proses pemberian kata-kata positif tetapi dilakukan di pikiran bawah sadar yang akan sangat mempengaruhi perilaku anak sesuai dengan apa yang dikatakan. Sounding ini cara yang sangat simpel tapi pengaruhnya luar biasa. Banyak yang sudah berhasil mengubah perilaku anak dengan metode ini. Sounding ini bukan seperti sugesti biasa. Ini harus dilakukan di pikiran bawah sadar anak supaya bisa diterima dengan baik dan mengubah perilakunya. Kenapa sih harus di pikiran bawah sadar? Karena perilaku seseorang dikendalikan oleh 88% pikiran bawah sadar dan hanya 12% pikiran sadar. Hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa semua manusia dilahirkan dengan otak yang sama. Lalu, mengapa ada anak yang malas dan bodoh jika manusia diberikan otak yang sama? Semua itu disebabkan oleh kesalahan sugesti yang secara tidak sadar diberikan oleh orang tua untuk anak. Seringkali orang tua tidak menyadari bahwa ucapannya dapat membentuk perilaku dan sifat anak. Apakah anak itu akan menjadi rajin dan pandai ataupun menjadi malas dan bodoh? Ucapan-ucapan tersebut tertanam dan tertancap di dalam pikiran bawah sadar anak melalui sebuah sugesti. Dan jadilah seperti yang kamu sering ucapkan. Begitu dahsyatnya efek pikiran bawah sadar. Jadi, daripada kata-kata negatif yang terjadi pada anak, lebih baik kita bisa memakai ini untuk membuat anak berperilaku sesuai yang kita sugestikan. Sugesti yang bisa membentuk perilaku seseorang itu bisa dilakukan dua cara, yaitu melalui pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Cara sugesti langsung di pikiran bawah sadar yang biasa saya sebut sounding. Sugesti di pikiran bawah sadar jauh lebih efektif karena 88 dari pikiran bawah sadar yang membentuk perilaku seseorang. Cara sugesti pikiran sadar adalah mengatakan berulang-ulang kepada anak saat dalam keadaan sadar. Karena dalam keadaan sadar, maka harus dilakukan berulang-ulang dan sesering mungkin. Jadi, bedakan antara sugesti biasa dan sounding. Supaya bisa melakukan sounding di pikiran bawah sadar, maka kita harus membuat anak ada di pikiran bawah sadar dulu, baru kita bisa kasih kata-kata positifnya. Nah, untuk tahu kapan anak pikiran bawah sadarnya aktif itu saat 5 menit sebelum tidur pulas, atau saat anak sudah tidur tetapi belum terlalu lelap. Ditandai dengan saat kamu sounding dia masih bereaksi. Tetapi saat anak sudah tidur pulas, maka sounding sudah tidak bisa dilakukan. Ada lagi saat dimana anak pikiran bawah sadarnya aktif, yaitu saat anak lagi fokus sesama sesuatu sehingga tidak menghiraukan perkataannya. Justru di saat ini anak lagi di pikiran bawah sadarnya. Contohnya, saat anak kita lagi asyik bermain dan saat nonton YouTube, nah itu kamu bisa sugestikan positif di dekat telinganya. Semakin dia tidak sadar kalau kamu lagi ngomong, itu berarti semakin dia masuk di pikiran bawah sadarnya. Saya akan kasih contoh. Misalkan kamu mau membuat anak tidur pulas sampai pagi. Sebelum tidur, lihat tanda-tandanya dia sudah hampir benar-benar terlelap dan langsung kasih kata-kata positifnya. Misalnya, sayang, kamu tidur pulas ya sampai pagi, mimpi indah, tidur yang cukup buat kesehatan tubuhmu ya. Ulangi terus sampai dia tertidur lelap. Atau untuk membuat anak mau sekolah bisa dengan kata-kata, sayang, anak pintar, besok sekolah harus berani ya, mama tunggu di rumah, besok ketemu teman-teman kamu, bisa main-main, dan lain-lain. Bisa dilakukan saat tidur siang dan malam. Ingat, sounding bukan diberikan saat keadaan anak sadar ya, Mam. Karena itu pikiran sadarnya yang aktif. Banyak yang bilang,
saya sudah sounding tapi kok nggak ngaruh sih? Nah, ternyata soundingnya waktu anak bangun dan lagi sadar banget yang nggak efektif. Sugesti bisa diberikan saat keadaan sadar, tapi perlu waktu yang lama dan harus rutin. Nah, untuk mengatasi pola asuh yang berbeda dengan mertua, kamu tidak bisa menghalangi informasi apapun dan dari siapapun yang masuk ke anak termasuk mertua. Jadi, misalnya kamu sudah bilang A, ternyata mertua malah bilang B, gimana dong? Karena kamu tidak bisa menghalangi mereka ngomong sesuatu ke anak, jadi kamu harus membuat omonganmu lebih didengar anak daripada mertua atau orang lain. Jadi, program di pikiran anak kalau hanya omongan mama yang harus didengar. Jangan bilang-bilang mertua ya. Kamu harus lebih mempunyai otoritas atas anakmu daripada mertua. Caranya, sounding juga dengan kata-kata, sayang, mama sayang kamu, dan kamu sayang mama. Apapun yang mama katakan, kamu akan dengar dan nurut. Hanya omongan mama yang kamu percayai, karena mama tahu yang terbaik untukmu. Dan bisa kamu berikan kata-kata yang lainnya yang bisa memotivasi anak agar dapat mempercayai omongan kamu. Tetapi, hati-hati saat kamu sounding hanya omongan mama yang didengar. Tolong, jaga setiap ucapanmu. Jangan sampai kamu mengucapkan sesuatu yang akhirnya membuatmu menyesal. Karena akhirnya dari omongan mamalah yang akan membentuk anak itu. Ini bisa juga dilakukan untuk membuat anak lebih dekat dengan mama. Untuk masalah makan, tolong hati-hati. Penggunaan kata-katanya, jangan sounding anak makan banyak, anak suka makan. Karena kata-kata sounding itu akan berpengaruh sampai dia dewasa. Nantinya akan bahaya jika anak jadi selalu makan banyak dan terlalu suka makan. Lebih baik katakan, sayang, kamu makan yang cukup ya. Kamu makan yang bergizi, yang baik untuk kesehatanmu. Setiap makanan baru kamu coba dalam porsi yang secukupnya. Tubuhmu paling mengerti porsi makanan yang cukup untukmu. Sounding ini bisa digunakan untuk setiap masalah anak yang berhubungan dengan pola pikir. Sounding ini bisa dilakukan dari waktu hamil, newborn, dan umur berapapun. Jadi, dari bayi, newborn, kamu bisa kasih kata-kata positif mengenai dirinya dan apa yang kamu inginkan terjadi di anak kamu. Lakukan sounding sampai apa yang kamu sugestikan sudah terjadi. Setelah itu, boleh disounding untuk hal yang lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe